Dasar teori praktikum pendengaran menggunakan dB meter. Pendengaran manusia melibatkan deteksi gelombang suara oleh organ telinga. Frekuensi suara yang bisa didengar manusia berkisar antara 20 Hz hingga 20.000 Hz. Alat ukur seperti dB meter digunakan untuk mengukur intensitas suara dalam satuan desibel dan bisa membantu mengetahui kepekaan pendengaran terhadap suara dengan frekuensi rendah atau minimal dan tinggi atau maksimal baik di telinga kiri, kanan, maupun keduanya. Hasil pengamatan dari kelompok kami menunjukkan perbedaan nilai ambang pendengaran minimum dan maksimum pada masing-masing anggota kelompok, baik di telinga kiri, kanan, maupun keduanya. Pembahasan dari praktikum ini hasilnya menunjukkan adanya variasi ambang pendengaran antara individu. Misalnya, nilai maksimal pada Ramdan cukup tinggi, yaitu hingga 19.987 desibel, menunjukkan kepekaan pendengaran yang baik terhadap suara keras. Sebaliknya, nilai minimal Nasya yaitu 69 desibel pada telinga kiri menunjukkan kemungkinan kepekaan yang lebih rendah pada frekuensi rendah. Perbedaan ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti usia, kebiasaan mendengar suara keras, atau kondisi kesehatan telinga saat praktikum berlangsung. Nah, setelah kita mengetahui hasil dan pembahasannya, di sini saya akan menyimpulkan bahwasanya tiap individu memiliki ambang pendengarannya yang berbeda-beda pada telinga kanan, kiri, ataupun gabungan keduanya. Praktikum ini menunjukkan pentingnya menjaga kesehatan telinga dan bagaimana desibel meter dapat digunakan untuk mengukur kepekaan pendengaran terhadap suara dengan intensitas yang berbeda-beda. Praktikum laser audio vokal visualizer dengan alat yang manual. Alatnya itu sendiri berbentuk tabung yang cukup untuk area mulut, yang ditempeli karet, terus ditempeli cermin dan laser. Nanti saat praktikum, alat yang telah dibuat ditempelkan terhadap mulut dan laser dipantulkan kepada cermin yang ada di alat tersebut. Lalu pantulan lasernya itu akan dijatuhkan terhadap tembok. Setelah itu mahasiswa akan diminta untuk mengeluarkan suara do re mi fa sol la si do dan diukur bagaimana bentuk dari pantulan yang telah dilakukan setelah mengeluarkan suara pada masing-masing anggota. Hasil dari uji tersebut adalah untuk menentukan suara stabil pada do re mi fa sol la si do itu ada di bagian mana. Nah, untuk yang paling banyak mengeluarkan suara stabil itu ada di si fa, di mana do, la, si dan do tinggi dan do rendahnya itu menunjukkan positif. Sedangkan pada nasya itu hanya di la dan si. Untuk Khairunisa itu ada di la, Khairunisa, Ramdan dan Rifka itu ada di la positifnya, sedangkan Palif tidak menunjukkan positif atau tidak mengeluarkan suara yang stabil. Nah, bagaimana sih getaran suara itu dapat menggerakkan pantulan laser? Nah, gerakan suara itu menyebabkan membran speakernya itu bergerak sesuai dengan frekuensi dan amplitudo suara. Nah, karena cermin kecilnya itu ditempelkan di atas speaker, maka setelah cermin itu bergetar saat cahaya laser diarahkan terhadap cermin tersebut, pantulannya itu akan berubah-ubah sesuai dengan gerakan cermin, sehingga membentuk pola cahaya yang mencerminkan karakter getaran suara. Getaran suara yang stabil itu menunjukkan bahwa getarannya itu melengkung secara lurus dan bentuknya tidak asal. Jika bentuknya asal dan tidak lurus atau rapi itu dikarenakan suaranya bergetar atau kurang stabil.
Nah, perbedaan pola lasernya itu ditentukan antara suara vokal dan suara bising, di mana suara vokal itu sendiri seperti saat berbicara atau bernyanyi itu biasanya menghasilkan pola yang lebih teratur dan halus karena frekuensinya relatif stabil. Yang kedua itu suaranya bising seperti tepukan tangan, teriakan, suara acak atau suara yang kurang stabil yang menghasilkan pola yang acak dan tidak beraturan karena memiliki banyak frekuensi campuran dan amplitudo itu tidak stabil. Nah, yang ketiga itu frekuensi tinggi dan rendah mempengaruhi bentuk pola karena frekuensi rendah itu atau suaranya yang bass menyebabkan pola gerakan lasernya itu besar dan lambat, biasanya membentuk gelombang melingkar atau bergoyang lebar. Nah, yang kedua itu ada frekuensi tinggi atau treble yang menghasilkan gerakan yang cepat dan kecil dengan polanya itu yang tajam, rapat, atau seperti getaran halus. Manusia memiliki kemampuan yang luar biasa untuk berinteraksi dengan lingkungannya melalui berbagai sistem indera. Salah satu sistem indera yang krusial adalah sistem pendengaran. Sistem ini memungkinkan kita untuk mendeteksi, memproses, dan menginterpretasikan gelombang suara yang dihasilkan oleh berbagai sumber di sekitar kita. Proses pendengaran melibatkan berbagai aspek termasuk intensitas suara, frekuensi suara, dan kualitas suara. Kemampuan pendengaran dapat bervariasi antar individu dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, paparan suara keras, dan kondisi kesehatan tertentu. Dalam praktikum ini, kita akan melakukan pengujian sederhana untuk mengamati dan memahami beberapa aspek dasar dari sistem indera pendengaran pada manusia. Pengujian akan dilakukan dengan menggunakan suara yang dihasilkan oleh sendok yang diketukkan. Suara sendok dipilih karena merupakan sumber suara yang umum dan mudah diakses, serta menghasilkan spektrum frekuensi yang dapat dideteksi oleh pendengaran manusia. Melalui pengujian ini diharapkan kita dapat mengamati bagaimana individu merespon variasi intensitas dan jarak sumber suara, serta mengidentifikasi potensi perbedaan subjektif dalam persepsi pendengar. Hasil dari praktikum ini diharapkan dapat memberikan gambaran sederhana namun informatif mengenai bagaimana sistem pendengaran kita berfungsi dalam merespons stimulus suara sehari-hari. Sistem indera pendengaran manusia merupakan sistem sensorik yang kompleks dan bertanggung jawab untuk mendeteksi, memproses, dan menginterpretasikan gelombang suara. Sistem ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada telinga luar atau outer ear. Bagian ini terdiri dari daun telinga atau pinna dan saluran telinga luar atau external auditory kanal. Daun telinga berfungsi mengumpulkan gelombang suara dari lingkungan sekitar dan mengarahkannya ke dalam saluran telinga. Saluran telinga luar merupakan tabung yang berakhir pada membran timpani atau gendak telinga. Saluran ini juga berfungsi untuk melindungi telinga tengah dan menghasilkan resonansi yang memperkuat suara pada frekuensi tertentu. Yang kedua ada telinga tengah atau middle ear. Telinga tengah merupakan rongga berisi udara yang dipisahkan dari telinga luar oleh membran timpani dan dari telinga dalam oleh jendela oval dan jendela bundar. Di dalam telinga tengah terdapat 3 tulang kecil yang saling berhubungan yang dikenal sebagai osikula. Osikula terdiri dari malleus atau martil, incus atau landasan, dan stapes atau sanggurdi. Yang ketiga ada telinga dalam atau inner ear. Telinga dalam merupakan struktur kompleks yang terdiri dari koklea atau rumah siput yang bertanggung jawab untuk pendengaran dan sistem vestibular yang berperan dalam keseimbangan. Koklea merupakan tabung spiral yang berisi cairan endolimfe dan perlimfe, serta organ Corti. Organ Corti mengandung sel-sel rambut sensorik yang merupakan reseptor mekanik untuk suara. Ketika getaran dari stapes mencapai jendela oval dan masuk ke koklea, cairan di dalamnya bergerak dan menyebabkan tekukan pada membran basilar tempat sel-sel rambut berada. Tekukan ini menyebabkan sel-sel rambut melepaskan neurotransmitter yang merangsang serabut saraf pendengaran. Sinyal listrik kemudian dikirimkan melalui saraf pendengaran ke otak untuk diinterpretasikan sebagai suara. Ketika 2 sendok diketukkan, mereka akan menghasilkan getaran yang menghasilkan gelombang suara.
Karakteristik suara yang dihasilkan dapat bervariasi tergantung pada ukuran, bahan, dan cara sendok diketukkan. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, pengujian indera pengenalan menggunakan ketukan sendok dari arah depan, belakang, kanan, dan juga kiri dengan kondisi mata tertutup, kemungkinan besar ketukan yang paling samar terdengar adalah dari arah depan. Mengapa? Karena struktur daun telinga cenderung lebih efektif dalam mengumpulkan dan mengarahkan gelombang suara yang datang dari arah samping, dan serta sedikit ke belakang dibandingkan langsung dari depan. Gelombang suara dari arah depan mungkin langsung masuk ke dalam saluran telinga tanpa banyak interaksi dengan lipatan daun telinga yang bisa sedikit memfokuskan suara. Ketika sumber suara berada tepat di depan, efek bayangan kepala tidak menciptakan perbedaan intensitas suara yang signifikan. Dan mengapa suara dari arah samping dan belakang terdengar lebih jelas? Karena daun telinga lebih efektif dalam mengumpulkan dan sedikit memfokuskan gelombang suara yang datang dari samping dan sedikit ke belakang, sehingga meningkatkan intensitas suara yang masuk ke saluran telinga. Berdasarkan praktikum pengujian sistem indera pendengaran menggunakan suara ketukan sendok dari berbagai arah dengan kondisi mata tertutup, dapat ditarik kesimpulan bahwa suara ketukan sendok cenderung terdengar paling samar ketika sumber suara berada di arah depan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh orientasi daun telinga atau pina yang kurang optimal dalam mengumpulkan dan memfokuskan gelombang suara yang datang langsung dari depan ke dalam saluran telinga. Selain itu, tidak adanya perbedaan intensitas suara yang signifikan antara kedua telinga akibat efek bayangan kepala pada sumber suara di depan juga dapat berkontribusi pada persepsi suara yang lebih lemah. Sebaliknya, jika suara dari arah samping serta belakang cenderung terdengar lebih jelas karena struktur daun telinga lebih efektif dalam mengumpulkan suara dari arah samping dan sedikit ke belakang. Rasa adalah sensasi yang dihasilkan oleh interaksi antara zat kimia dalam makanan ataupun minuman dengan reseptor rasa yang terdapat pada lidah. Sistem perasa manusia memiliki kemampuan untuk membedakan berbagai rasa dasar seperti manis, asin, asam, pahit, dan juga umami. Pada awalnya diyakini bahwa rasa-rasa tersebut dapat dirasakan di bagian-bagian tertentu pada lidah, seperti rasa manis di ujung lidah, rasa asin dan asam di samping lidah, dan rasa pahit di bagian belakang lidah. Teori ini dikenal sebagai peta rasa, yang pertama kali diusulkan oleh ilmuwan David P. Hanig pada tahun 1901, namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa persepsi rasa tidak terbatas pada lokasi tertentu pada lidah, melainkan dapat dirasakan di seluruh permukaan lidah dengan intensitas yang bervariasi. Proses persepsi rasa terjadi melalui interaksi antara zat kimia dalam makanan dengan sel-sel reseptor yang ada pada papila gustatoria di lidah. Ketika reseptor rasa terstimulasi, informasi rasa diteruskan ke otak melalui saraf-saraf tertentu yang kemudian mengubahnya menjadi sensasi rasa yang kita kenal. Praktikum ini bertujuan untuk menentukan lokasi rasa pada lidah, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengeksplorasi bagaimana rasa-rasa tersebut dirasakan di berbagai bagian lidah secara langsung. Praktikum ini juga mengajarkan konsep dasar mengenai sistem perasa manusia dan bagaimana faktor-faktor seperti konsentrasi zat kimia, tekstur makanan, dan suhu dapat mempengaruhi persepsi rasa. Hasil praktikum menunjukkan bahwa rasa tak hanya dirasakan di area tertentu pada lidah, seperti yang dijelaskan dalam teori peta rasa klasik. Meskipun terdapat kecenderungan rasa tertentu terasa lebih kuat di lokasi tertentu, misalnya manis terasa di ujung lidah ataupun pahit yang terasa di bagian belakang lidah. Kenyataannya, semua rasa dapat dirasakan di hampir seluruh permukaan lidah. Contohnya, rasa asin dan asam tak hanya terasa di samping lidah, tetapi juga terdeteksi di bagian-bagian tengah ataupun depan. Rasa manis pun tak hanya di ujung lidah dan pahit masih bisa dirasakan meskipun lemah di bagian lain seperti belakang lidah. Kesimpulannya, berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa rasa tak hanya dirasakan di bagian lidah tertentu, seperti yang dijelaskan dalam teori peta rasa klasik. Seluruh permukaan lidah memiliki kemampuan untuk merasakan semua jenis rasa dasar meskipun dengan tingkat kepekaan yang berbeda-beda. Praktikum ini membuktikan bahwa persepsi rasa lebih merata dan tidak terbatas pada lokasi tertentu,
Pertanyaan pada praktikum kali ini yaitu jelaskan bagaimana jalannya impuls pada percobaan yang sudah dilakukan sehingga kita dapat merasakan rasa manis, pahit, asam, dan lain sebagainya. Nah, begini jawabannya. Ketika zat kimia dari makanan seperti gula, garam, ataupun asam larut dalam air liur dan menyentuh permukaan lidah, reseptor rasa yang terdapat di kuncup pengecap akan mengenali jenis rasa tersebut, seperti manis, asam, pahit, asin, ataupun umami. Nah, reseptor ini lalu mengubah rangsangan kimia menjadi impuls listrik. Nah, impuls tersebut diteruskan melalui saraf-saraf kranial seperti saraf facialis, glossopharyngeus, dan vagus menuju ke otak. Setelah sampai di medula oblongata, impuls diteruskan ke talamus dan kemudian ke korteks gustatory di otak. Nah, disinilah otak memproses dan mengenali rasa yang dirasakan oleh lidah. Nah, baiklah, sekarang kita akan masuk pembahasan dari praktikum bintik buta yang telah kita lakukan. Nah, sebelumnya, apa sih bintik buta itu sendiri? Bintik buta adalah area pada retina di mana tidak terdapat sel fotoreseptor karena merupakan titik keluarnya saraf optik. Nah, dalam praktikum ini, jarak bintik buta diukur dengan metode yang sederhana, yang dimana saat titik hitam menghilang dari pandangan ketika penentu bintik buta didekatkan ke mata. Lalu, dari hasil data, terlihat bahwa jarak bintik buta berbeda-beda antar individu. Ada yang berkisar dari 0 cm ataupun tidak terdeteksi, lalu ada yang juga sampai 54,5 cm. Lalu untuk data dari praktikum yang telah kita lakukan adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan data-data yang telah kita kumpulkan dari 6 praktikan pada kelompok kami. Nah, lalu mata kanan dan kiri pada umumnya menunjukkan jarak bintik buta yang relatif mirip, tetapi terdapat variasi antar percobaan maupun individu. Praktikan seperti Vali dan Ramdan memiliki jarak bintik buta yang cenderung lebih jauh dari rata-rata, yang bisa dipengaruhi oleh perbedaan struktur anatomi mata atau perbedaan teknik pengamatan. Lalu, ada juga beberapa hasil yang ekstrim, seperti 0 cm pada mata Rifka bagian kiri di percobaan kedua, yang menunjukkan kemungkinan kesalahan pengamatan atau posisi alat yang tidak sejajar dengan garis pandang. Nah, sekarang kita akan masuk kesimpulan dari praktikum yang telah kita lakukan. Nah, untuk kesimpulannya, jarak bintik buta tiap individu itu berbeda-beda, dipengaruhi oleh anatomi mata dan juga cara pengamatan yang dilakukan oleh para praktikan. Nah, rata-rata jarak bintik buta pada seluruh data praktikan adalah sekitar 25,1 cm jika dihitung dari total keseluruhan data. Nah, praktikum ini membuktikan secara langsung adanya bintik buta pada retina mata kita yang tidak dapat menangkap cahaya. Lalu, kesalahan ataupun variasi hasil bisa disebabkan oleh posisi alat, ketelitian pengamatan, dan juga refleks mata masing-masing praktikan yang telah kita lakukan. Di sini kita memiliki dua pertanyaan yang perlu dijawab. Untuk pertanyaan yang pertama, ada pertanyaan yang menyebutkan apa itu bintik buta dan juga bintik kuning. Nah, untuk jawabannya sendiri, perlu kita ketahui nih, bintik buta dan bintik kuning adalah dua bagian penting dari retina mata manusia, yang keduanya memiliki fungsi serta karakteristik yang sangat berbeda. Yang pertama ada bintik buta ataupun yang lebih dikenal dengan blind spot. Untuk nama lainnya itu ada papila optik, yang letaknya itu di bagian retina, tempat saraf optik keluar dari mata menuju ke otak. Nah, untuk ciri khasnya sendiri, tidak memiliki sel fotoreseptor ataupun batang dan juga kerucut, sehingga tidak dapat menangkap cahaya. Lalu untuk fungsinya sendiri, yaitu tempat lewatnya serabut saraf optik dan pembuluh darah, bukan untuk penglihatan. Nah, lalu akibatnya sendiri, saat cahaya jatuh tepat di titik ini, kita tidak melihat apa-apa. Itulah sebabnya disebut bintik buta. Lalu untuk yang kedua ada bintik kuning ataupun yang lebih dikenal dengan makula lutea. Nah, letaknya ini ada di tengah-tengah retina kita, sedikit ke samping bintik buta. Untuk ciri khasnya sendiri mengandung banyak sel kerucut, terutama di bagian paling tengahnya yang disebut dengan fovea. Untuk fungsinya itu tempat penglihatan paling tajam dan juga yang paling berwarna. Untuk peran utamanya menghasilkan penglihatan detail tinggi seperti saat kita membaca ataupun mengenali wajah seseorang.
Nah, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Di sini ada pertanyaan yang mengatakan syaraf apa saja yang berhubungan dengan mekanisme penglihatan. Jelaskan. Nah, baiklah. Dalam mekanisme penglihatan, beberapa syaraf berperan penting dalam menangkap, mengolah, dan juga menyampaikan informasi visual dari mata ke otak kita. Berikut adalah syaraf-syaraf yang terlibat. Untuk yang pertama ada saraf optik atau yang lebih dikenal dengan nervus opticus ataupun saraf kranial. Fungsi utamanya ini mengirimkan impuls listrik dari retina ke otak, khususnya ke lobus occipital. Asalnya itu terbentuk dari akson-akson sel ganglion retina. Untuk catatan pentingnya, di tempat syaraf optik keluar dari retina, inilah terdapat bintik buta. Lalu untuk yang kedua, ada syaraf okulomotor ataupun yang lebih dikenal dengan nervus oculomotorius ataupun yang dikenal dengan syaraf kranial 3. Nah, fungsinya ini mengontrol sebagian besar otot bola mata termasuk otot yang mengatur ukuran pupil kita dan juga bentuk lensa ataupun akomodasi. Nah, peran dalam penglihatannya itu mengatur gerakan bola mata serta respon pupil kita terhadap cahaya. Pupil itu yang bagian hitam ini yang bisa membesar dan juga mengecil bila terkena cahaya. Lalu yang ketiga, ada saraf troklear ataupun yang dikenal dengan nervus trochlearis ataupun saraf kranial 4. Nah, fungsinya ini mengontrol otot oblik superior yang membantu pergerakan mata ke bawah dan juga ke samping. Nah, untuk yang keempat ada saraf abdusen ataupun yang lebih dikenal dengan nervus abducens yang lebih dikenal juga dengan saraf kranial 6. Untuk fungsinya yaitu mengontrol otot rectus lateral yang menggerakkan mata ke arah luar ataupun yang disebut dengan abduksi. Dan untuk yang kelima ada saraf trigeminal ataupun yang lebih dikenal dengan nervus trigeminus ataupun saraf kranial 5. Nah, fungsi relevannya itu cabangnya ataupun nervus ophthalmicus membawa informasi sensorik dari bagian permukaan mata, kelopak dan juga area sekitar ke otak. Nah, hal ini juga terkait dengan sentuhan, nyeri dan juga suhu. Nah, dapat disimpulkan dari kelima syaraf ini, meskipun saraf optik adalah saraf yang langsung bertanggung jawab atas proses penglihatan, saraf lainnya juga membantu dalam gerakan bola mata, respon cahaya, dan juga pemrosesan sensasi lain yang berhubungan dengan mata.